Halo para pemirsa, terutama para peserta calon mahasiswa PPG Prajabatan. Ketemu lagi dalam channel Anda, channel pendidikan yang kita gunakan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita berada pada episode 5. Di episode yang lalu saya lupa menyebut bahwa itu adalah episode 4. Dan sekarang di episode 5 untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari para peserta PPG Prajabatan. Jangan lupa klik subscribe. Ayo kita eksis bersama. Kita jaya bersama. Anda klik subscribe, saya menjawab apa yang menjadi persoalan Anda. Itu namanya kolaborasi. Kalau Anda tidak bisa kolaborasi, saya kira itu sudah tidak zamannya hidup di era revolusi industri 4.0. Itu kan apa skill abad 21 itu salah satu isinya adalah kolaborasi. Di samping kreativitas, berpikir kritis, dan juga berkomunikasi. Nah, kita sapa narasumber hebat kita, Dr. Romi Siswanto, MSI dari Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat. Insya Allah Dr. Romi juga sehat, karena Amin. Sehat. auranya, aura orang sehat. Setelah nonton itu, Prof, channel ini kan banyak juga kesehatan juga Ya, kan. iya, bagus. Jadi channel suyanto.id itu punya pengetahuan kesehatan. Ada kesehatan holistik, kesehatan gizi, dan sebagainya. Spiritual ya, Prof? Ya, Spiritual juga ada. ya, spiritualnya ada. Pokoknya ilmu pengetahuan juga ada. Para calon mahasiswa Prajabatan itu, PPG Prajabatan kalau butuh apa pengetahuan tentang eh, classroom action research juga ada. Research and development ada. Penelitian evaluasi ada, penelitian eksperimen ada, semuanya ada. Tinggal maunya ada curiosity atau tidak. Nah, kembali Dr. Romi, kita menjawab pertanyaan. Ini ini walaupun terlalu private ya pertanyaannya perlu kita jawab karena ini galau juga orang ini. Apakah ada pilihan LPTK di Jawa, kemudian karena ada penelitian di Padang, maka pilih pindah ke Padang. Dia sudah klik domisilinya mungkin di Jawa sehingga dicarikan yang dekat di Jawa. Apakah bisa pindah ke Padang? Karena dia ini sedang melakukan penelitian S2 di Padang. Nah, kalau sudah selesai pindah lagi. Setelah selesai pindah ke Jawa lagi. Karena dia ingin berdomisili di Jawa. Jadi gimana itu, Dokter Romi? Hal yang seperti itu Saya pikir, mengakomodasi nggak? iya, saya pikir nggak bisa ya, Prof ya, hal demikian. Karena kita tetap mengacunya ke domisili yang dia tulis gitu ya. Dan juga tidak bisa misalkan pindah gitu nggak bisa karena nanti mereka itu akan plottingnya nanti jadi ngaco kita gitu loh, Prof. Kalau untuk misalkan dia harus minta ini, minta pindah ini, minta pindah ke sini. Nah, itu hal yang memang nanti mengacaukan nanti pada saat plotting gitu. Kita kan plotting untuk nanti eh yang plotting untuk mereka belajar saja, misalkan di universitas mana itu udah begitu apa rigidnya gitu ya, maksudnya sudah Ya, crowded banget gitu loh, Prof. Apalagi nanti pada saat plotting nanti mereka penempatan juga nanti, nah itu hal-hal tersebut juga nanti mungkin dari plotting yang apa untuk belajar untuk di universitas mana gitu di LPTK mana itu tetap jangan lupa konsisten. Misalkan memang kalau di Jakarta apa misalkan di Pulau Jawa ya di Jawa, misalkan di Jogja ya di Jogja, Jakarta Jakarta, Semarang Semarang. Tidak ada misalkan hubungan dengan hal-hal pribadi saudara gitu loh. Misalkan saudara punya keluarga di sana ataupun punya apa lagi sekolah atau yang lain. Nah, itu saya pikir fokus untuk di PPG Prajabatan ini gitu, Prof. ya. Saya ikut menegaskan Dr. Romi bahwa Anda harus mempunyai pilihan antara riset atau pendidikan PPG Prajabatan. Karena asumsinya orang yang mendaftar di PPG Prajabatan ini adalah fokus untuk mendapatkan sertifikasi, bukan untuk mendapatkan sertifikasi plus ijazah S2. Oleh karena itu trade off-nya adalah
saudara harus milih salah satu. Tentu saja sebaiknya begitu. Dan supaya Betul, tidak Prof. menjadi galau. Betul nggak, Prof? Betul, ya. Nah, demikian gitu, Prof. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya. Ini juga di mana-mana ditanyakan ini. Di channel apa saja ditanyakan. Dia masuk ke channel yang lain itu bertanyanya ya ini, apakah bisa mengedit alamat domisili di SIM PKB? Bisa nggak, Dokter Romi? Karena mungkin ya dia dulu tidak bisa membedakan antara tempat tanggal lahir dan tempat domisili saat ini. Bisa nggak itu diedit? Ya, Gimana? kalau edit itu untuk awal-awal, saya pikir masih bisa, Prof. Kita kan ada deadline ya, Prof. Ada tanggal jatuh waktunya kapan-kapan gitu ya untuk plotting. Misalkan plottingnya kan ditutup gitu, Prof. Untuk itu. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman nanti saya bermohon sebelum misalkan pastikan domisili itu beda dengan data yang ada di KTP. Nah, di Hmm. KTP itu ya, misalkan saya udah beberapa di channel ini sudah sebelumnya juga saya sudah jelaskan. Misalkan kalian itu memiliki KTP Banjarmasin misalkan, terus habis itu kalian dapat kuliah, misalkan kuliahnya di Yogyakarta di UNY, misalkan gitu. Nah, setelah itu ada kesempatan ini PPG Prajabatan. Nah, kalian bisa pilih itu domisili. Kalau misalkan domisili itu surat keterangan domisili apa karena kalian udah nyaman misalkan di Yogyakarta, maka buatlah misalkan surat keterangan domisili ke RT, ke RW atau ke kelurahan setempat. Kalau sudah nyaman itu. Namun kalau misalkan memang domisili saya pengen balik ke kampung misalkan ke Banjarmasin, ya sudah alamat domisili itu ya sesuai dengan KTP yang ada KTP-nya alamatnya ini ya di domisilinya di sini gitu. Karena kan ada dua isian gitu. Nah, itu saya pikir kalau sebelum sebelum waktu untuk plotting itu bisa saja diedit, Prof. Cuman kalau misalkan itu biasanya kita sudah misalkan tanggal 23 ya sudah dia nggak bisa ngerubah data-data lagi gitu, Prof. Karena nanti akan mengacaukan plotting kita gitu, Prof. Ya, jadi domisili itu misalkan beda dengan tempat lahirnya, itu juga memang harus pakai surat keterangan ya. Walaupun dia belum KTP di tempat domisili yang baru itu, misalkan di Jogja. Harus ada surat keterangan RT RW itu. Tidak cukup mencantumkan domisili real sekarang di aplikasi. Gimana? Harus Iya, ya? maksud saya mereka kan nanti sewaktu-waktu kan nanti akan ini, Prof. Akan nanti diperlukan surat keterangan domisili tersebut gitu loh, Prof. Oke. Itu buat jaga-jaga. Cuman kalau di aplikasi kan tidak dipinta gitu loh untuk Ya, 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 ya. surat-surat itu gitu loh, Prof. Maksud saya untuk administrasi ke depannya, Prof. Untuk itu gitu. Ya, oke, oke. Ya, baguslah. Jadi mahasiswa awal-awalnya nggak bisa membedakan tempat tanggal lahir dan domisili. Nah, itulah keterangannya, saudara-saudara. Sudah tidak bisa kalau sudah lewat karena sudah terlanjur menjadi database kementerian untuk plotting, di mana Anda harus disekolahkan dan di mana Anda harus ditempatkan pada saatnya nanti. Jadi intinya nggak bisa. Kalau nggak bisa, jangan menyesal ya. Itu sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Itu pepatahnya. Nah, kemudian Dokter Romi, ini LPTK mewajibkan asrama dan LPTK tidak mengizinkan Sabtu Minggu pulang. Padahal katanya kegiatan belajarnya itu hanya Senin sampai Jumat. Ini karena dia punya anak. Gimana ini? Apa? Adakah solusi dari kementerian? Saya kira nggak ada ya. Gimana? Ya, ya tetap aja yang masalah asrama-asrama itu kita kembalikan otoritasnya sepenuhnya kepada perguruan tinggi karena itu kita udah masuk skema kebijakan di LPTK atau universitas yang penyelenggara tersebut, Prof. Hmm. Kementerian tuh nggak bisa mengintervensi mungkin kan di masing-masing perguruan tinggi itu kan punya otonomi gitu, Prof. Misalkan ada komunitas belajar ataupun yang lain itu kan semuanya itu adalah urusan dari perguruan tinggi yang terkait tentang ya masalah-masalah pribadi ya silakan dibicarakan baik-baik kepada perguruan tinggi itu aja, Prof. Sebenarnya. Ya, 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 ya. Ya, memang asrama itu bagian dari pendidikan profesi.
Jadi perguruan tinggi ada yang memiliki kurikulum seperti itu. Tentu saja nggak bisa dibanding-bandingkan antara LPTK 1 dengan Iya. LPTK yang lain. Karena kualitas LPTK itu bandingannya itu tidak mutlak exactly the same gitu. Perbandingannya itu dalam rentang. Apakah kualitasnya ini sama atau beda dengan satu dengan yang lain. Jadi saudara beruntung mungkin kalau dianggap beruntung ketika mendapatkan LPTK yang tidak mewajibkan untuk asrama. Tetapi yang misalkan saja wajib asrama pun itu juga perlu disyukuri beruntung juga karena akan Iya, mendapatkan nilai plus. plus betul. Dan ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Bagaimana yang melahirkan? Yang melahirkan selama kuliah gimana ini? Jadi yang, tidak bisa pulang Sabtu Minggu itu juga repot karena sudah ada anak, ya untuk sementara 1 tahun anulah, merengek-rengek ke mertua. Jadi ke, mertua indah supaya selama Sabtu Minggu mertuanya bisa take care baby-baby-nya itu. Dan itu memang perlu pertolongan, atau suami suruh menjagain anak dulu. Nah, ini yang sangat pribadi ya, sarannya mungkin saya salah, tapi nggak apa-apa, maaf. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Nah, bagi yang hamil, melahirkan, apakah ada keringanan? Itu gimana jawab Dokter Romi? Gimana? Ya, itu dibicarakan ke LPTK-nya masing-masing sih, Prof. Ya, Karena di juknis itu kan nggak ada tuh kan hal-hal demikian nggak diatur seperti rigid seperti itu, Prof. ya, ya. Urusan pribadi kayak gitu. Nah, Ya, saya ingin nambahkan saudara, bagi yang hamil melahirkan, karena saya orang perguruan tinggi, saya tahu tata kelola akademik di kampus ya. Jadi tentu saudara kalau minta cuti pasti diizinkan oleh kampus. Tapi permasalahannya apakah kementerian mengizinkan untuk cuti itu yang masalah. Tapi selama ini juknisnya nggak ada. Mungkin betul. logikanya kementerian nggak ngatur sampai segitu. Yang diatur adalah Anda 2 semester itu mendapat biaya 19 juta, ya 19 juta ya Dokter Ya, Romi? 18 juta, Prof. Berapa? 18 juta kan 8,5, Prof. Ya pokoknya sekitar 17. 18 juta lah. Yang penting dari kementerian uangnya itu. Perkara cuti itu akan diatur oleh manajemen tata kelola pendidikan tinggi. Biasanya, saudara, kalau cuti itu 1 semester. Jadi nggak bisa saudara tiba-tiba cuti di tengah semester. Itu artinya pembelajarannya nggak genap, nggak konsepnya nggak genap. Jadi prakteknya juga nggak genap, prakteknya nggak genap. Jadi kalau cuti biasanya itu selalu diizinkan 1 semester, 2 semester, 3 semester. Alasannya apa? Alasannya supaya tidak membayar semester yang ketika saudara cuti. Coba kalau cutinya tengah semester, pertama saudara akan kehilangan kesempatan untuk kuliah atau praktek ataupun kegiatan apapun selama PPG. Yang kedua, manajemen perguruan tinggi nggak mentolerir ada bayar setengah semester itu nggak bisa. Ini eh, tidak sesuai dengan aplikasi yang ada. Saya kira begitulah. Gimana, Dokter Romi? Kira-kira sudah ada nggak kementerian menyetujui cuti paling lama berapa gitu? Belum diatur kan? Belum diatur, Prof. Tapi tetap itu akan dikembalikan ke perguruan tinggi atau LPTK masing-masing, Prof. Saya pikir itu kewenangan mereka. Ya, ya itulah, Mm-mm. saudara. Tapi ini jawaban yang memberi bekal saudara. Kalau misalkan saudara kapan hamil, itu kan juga bisa direncanakan. Bisa direncanakan, misalkan hamil, kemudian kapan melahirkan, bisa direncanakan. Bahkan untuk tidak hamil pun bisa direncanakan. Karena sudah modern sekali zaman sekarang ini. Teknologinya sudah luar biasa. Oh, naik haji aja bisa direncanakan kapan datang bulan. Itu bisa. Apalagi merencanakan kehamilan, insya Allah kalian bisa. Yang penting semangat, motivasinya ada, passionnya ada untuk menjadi guru yang profesional. Terima kasih Dokter Romi atas kehadirannya. Selalu Ya, sehat Prof. dan Mm-mm. kita Jangan ketemu. lupa, Prof. Ini Ya, pesan dari saya, Prof. ya Jangan lupa oke. teman-teman, sebelum ditutup ini jangan lupa semangat untuk kuliahnya di PPG, raihlah apa sertifikat pendidik itu karena penting untuk masa depan kalian. Dan yang enggak, saya informasikan jangan lupa subscribe channel suyanto.id ini untuk lebih kita banyak nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi subscribe,
likes dan komen di channel suyanto.id ini. Terima kasih ya, Prof. Terima kasih, Dr. Romi. Kita subscribe, kita survive, kita berjaya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.